Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qad muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus surga itu dilempar padanya penghuni neraka. Wahia, dan neraka ini berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan? Kemudian hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan Rabbul Izzah meletakkan di atas neraka itu kakinya. Wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd. Maka sebagian dari yang lain itu saling bertumpukan, ya. Wa taqulu, dan berkata neraka ini qad, ini hasbi, cukup, muttafaqun alaih. Ini hadis datang dengan dua riwayat, ya, dua riwayat. Riwayat pertama dari riwayat tentang penyebutan rijal, ya, dan yang kedua datang dengan penyebutan qadam, Penyebutan rijal ini datang dalam riwayat Abu Hurairah, dan penyebutan qadam itu datang dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ini hadis padanya ada penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat rijal dan qadam, kaki untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat zatiyah khabariyah. Sifat zatiyah khabariyah kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Rijalun hakiki, tidak ada takyif, tidak ada tamsil, tidak ada tahrif, ya, tidak ada tahrif, tidak ada tamsil, tidak ada takyif, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita tahu makna kaki apa, ya. Telah berlalu juga dalam riwayat penyebutan tentang kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, datang dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, yang menafsirkan kursi itu maudi'u al-qadamain. Al-maudi'u al-qadamain. Ini datang dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan selainnya. Datang juga dalam riwayat lain dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata al-kursiyu maudi'u al-qadamain. Ini ucapan dari dua sahabat, dan ini hukumnya hukum rafa' sampai kepada Nabi SAW. Karena hal seperti ini itu tidak bisa, bukan masalah ijtihadiyah, orang berijtihad di sini. Ini masalah akidah, perkara gaib, yang kalau ini sampai dari ucapan sahabat sahih, maka ini dianggap hukumnya rafa' sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, atau mendengar, Ibnu Abbas mendengar dari ucapan Nabi SAW, Abu Musa al-Asy'ari mendengar dari Nabi SAW. Kemudian dia menafsirkan, tafsirannya ini karena didengar dari Nabi SAW. Oleh karena itu ini sahih,
sahih dan memiliki hukum rafa' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil-dalil, ya, dalil-dalil. Dalam riwayat Anas, kata Nabi SAW, la tazalu jahannamu yulqa fiha, terus menerus neraka itu dilempar padanya, yaitu penghuninya. Kemudian berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan? Karena masih kosong. Iya. Hatta yad'a Rabbul Izzata, atau Rabbul Izzati fiha qadamah atau rijlah. Dalam riwayat Anas qadamah, ya, dalam riwayat Anas qadamah. Fayazwi ba'duha ila ba'd. Kemudian bertumpukan. Wa taqulu, ini siapa namanya? Neraka ini qot-qot sudah. Kemudian surga pun seperti itu, akan dipenuhi, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya makhluk yang tinggal dalam surga, mengisi kekosongannya. Dalam riwayat Abi Hurairah penyebutan rijal, ya, penyebutan rijal. Ini dari penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah khabariyah. Apa maknanya dzatiyah khabariyah? Apa maknanya? Apa maknanya dzatiyah khabariyah? Ada. Sesuatu yang ditetapkan oleh nakal, atau biasa dikenal dengan makna apa? Penamaan apa? Arsyad. Dzatiyah khabariyah dikenal dengan apa? Sifat-sifat seperti ini apa maknanya? Maksudnya penamaannya, karena disebutkan, diberikan penamaan oleh ulama dengan penamaan sesuatu yang dilihat dari kita adalah sesuatu yang terpisah-pisah. Ahsan. Iya, bukan dilihat dari Allah. Tidak bisa kita katakan Allah terpisah-pisah begini, enggak. Untuk mendekatkan pemahaman sifat dzatiyah khabariyah itu sesuatu kalau dilihat dari kita sifat yang terpisah-pisah. Tangan, kepala, telinga, mata, hidung, mulut kita. Ya. Ini dia sifatnya khabariyah. Adapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini sifat yang hanya ditetapkan oleh nakal. Kita tidak bisa membayangkan, tidak ada dalil iltizam di sini. Seperti sifat dzatiyah maknawiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan berarti mengharuskan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Allah memiliki qudrah. Ya kan? Ini dia. Kalau Allah berbicara berarti sifat kalam dari sisi asliyah berarti Allah memiliki sifat qudrah. Ya kan? Irada. Kalau khabariyah seperti ini itu tidak bisa. Kalau antum katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Iya, berarti antum katakan berarti begini dan begitu. Itu tidak ada. Tidak ada iltizamnya dia, ya. Itu dibedakan. Jadi ini sifat al-qadam wal rijal ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah khabariyah. Sifat dzatiyah khabariyah. Dan yang menyelisihi dari ahli sunnah wal jamaah tentang penetapan sifat ini adalah Asy'ariyah dan ahlut tahrif. Al-Asy'ariyah dan ahlut tahrif. Mereka membawa makna rijal bermakna ta'ifah, kelompok, sekelompok manusia yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Jadi diamanakan rijal bermakna ta'ifah.
dan mereka membawa makna qadam, qadamahu itu bermakna muqaddam, muqaddam, sesuatu yang dikedepankan, dipersilahkan seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan fa yad'u hatta yad'al Rabbul Izzati qadamahu. Maksudnya seorang yang yang terdepan dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka dari penghuninya. Ini dari makna-makna yang dia takwil dari makna ini. Tidak ingin menetapkan sifat hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat rijal. Sifat rijal. Kemudian kita katakan kalau dia maknakan ta'ifah rijal itu tidak ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengidofakan rijal kepada dirinya. Rijalahu. Ya, rijalahu. Menunjukkan apa? Makna hakiki penyandaran sifat kepada al-mausuf. Ini zahir ayatnya. Zahir ayatnya. Kemudian yang membantah juga dari kata alaiha atau fiha. Fiha bermakna alaiha. Ya, alaiha. Sudah lewat kemarin toh, fis sama. Fi bukan zarfiyah tapi bermakna apa? Al-ulu. Al-ulu. Kemudian yang memaknakan qadam bermakna apa? Tadi al-muqaddam, seorang yang dipersilahkan masuk. Ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni neraka itu Allah mempersilahkan dengan ucapan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yud'una ila nari jahannam da'a." Iya, mereka ini dilempar masuk ke dalam neraka. Diseret. Iya. Jadi tidak ada dalil mereka yang memaknakan rijal bermakna ta'if, sekelompok, dan qadam bermakna qadamun muqaddam. Dikata muqaddam. ثم قال رحمه الله تعالى يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبين الله ترجمان. Hunya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ini ayat atau hadis. Hadis yang pertama datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yaqulullahu ta'ala ya Adam. Allah berfirman kepada Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, memanggilnya, ya Adam. Maka Adam pun menjawab, labbaika. Itu saya menghadap, saya menjawab panggilanmu ya Allah. Wa sa'daika. Fayunadi bisautin. Allah memanggil dia dengan suara. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatik ba'san ila an-nar. Ini dalam kisah apa? Ya'juj dan Ma'juj. Sudah lewat ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari keturunanmu ba'san, ilmu ba'us, ila an-nar, kepada neraka. Muttafaqun alaih. Kemudian di ayat kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Jadi dua hadis ini, kalau hadis yang kedua
itu muttafaqun alaihi dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi bin Hatim. Dua hadis ini menetapkan sifat kalam, nida. Allah Subhanahu wa taala memanggil, dan penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalam ini dengan suara. Ini sudah lewat ya. Kalam dengan suara. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memanggil dari hambanya dengan nada. Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ayat lain, wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin. Dan disebutkan nida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu datang dengan 9 ayat dari Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan nida. Dan perlu diketahui bahwasanya nida itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Suara dengan huruf. Suara dengan huruf. Iya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara itu dengan suara dan huruf. Suara dan huruf. Dalam hadis juga, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka ta'ala idza habba 'abdan nada Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada seorang hamba maka memanggil Jibril, nada Jibril. Ini dia. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibril. Allah sudah cinta kepada fulan, maka cintai dia, maka Jibril pun mencintainya. Summa yunadi Jibrilu fis sama. Kemudian Jibril memanggil dari langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Allah sudah cinta kepada fulan, maka cintai dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka penghuni langit pun mencintainya. Subhanallah ya. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, itu dikhabarkan. Ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit. Iya. Ini disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya. Ya, ini yang kita cari. Ya. Enggak usah antum mau disebut-sebut di tengah-tengah manusia. Ya. Tidak terkenal di tengah manusia, tapi terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, itu lebih bermanfaat dan lebih tidak ada apa-apanya. Ya, terkenal di tengah manusia, cinta kepada ketenaran, syuhrah. Iya. Tapi berusahalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ini hadis agung sekali. Allah kalau cinta kepada hambanya diumumkan kepada malaikat Jibril. Maka Jibril pun diperintah untuk mencintainya. Subhanallah. Kalau malaikat cinta kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menjaganya, melindunginya, menemaninya. Ya. Allah berfirman, "Walladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah." Perhatikan. Kami adalah temanmu di dunia dan di akhirat. Iya. Jadi bagaimana seorang berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, pengakuan cinta kepada Allah tidak cukup. Ya. Tapi bagaimana kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Di hadis lain kata Nabi SAW, innallaha yunadi yaumal qiyamah bisautin yasma'uhu man qarba kama yasma'u man ba'uda. Ini hadis ada 3 penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bicara dengan suara. Innallaha yunadi yaumal qiyamati bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qarba.
Nah, siapa bisa sebutkan 3? Selain Arsyad, selain Rahmat, selain Arfan. Yang jawab biasa-biasa sering dia jawab. Yang belum pernah jawab, saya tunjuk. Belakangnya fastaqim. Bagaimana pendalilannya? Inna Allah nada yawmal qiyamah bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Hadis ini disebutkan ada 3 pendalilan bahwasanya Allah bicara dengan suara. Bagaimana pendalilannya? Belakangnya lagi. Nida tidak terjadi kecuali dengan suara. Ahsan. Kemudian dengan suara jelas. Kemudian yasma' ini sesuatu yang dengar itu apa? Suara. Sesuatu yang dengar itu adalah suara. Ini sudah lewat kemarin. Ya. Tentang sifat kalam sudah kita rincikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan huruf. Iya, di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an juga akan disebutkan nanti. Ya, akan disinggung lagi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian di hadis yang kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ya, ini dalil umum. Dalil umum. Ya, bahwasanya semua makhluk itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya seorang mukmin dengan orang kafir itu beda. Ya, itu beda. Ini kaidahnya. Kalau ada yang bersyarikat antara mukmin dengan kafir itu berbeda pada hakikatnya. Ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Iya. Apakah kami samakan orang muslim dengan orang mujrimin? Tidak. Ini kaidahnya. Kaidahnya ini. Dari ru'ya, dari hisab, dari kalam, dari adab, dari soal fitnah, kubur, semuanya. Itu berbeda. Walaupun bersyarikat, orang mukmin juga disiksa, orang mukmin juga ditanya, orang mukmin juga masuk neraka, tapi beda, pada hakikatnya beda. Ya, dengan 2 ayat tadi yang saya bacakan. Kata beliau, ma minkum min ahadin, tidak ada dari kalian seorang pun kecuali pasti Allah akan berbicara dengannya, bertanya. Ya. Ada soal dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada terjemah. Allah Subhanahu wa taala akan bicara terhadap makhluk dari apa yang dia pahami. Tidak butuh terhadap terjemah. Terjemah itu sesuatu yang memaknai bahasa dengan bahasa yang lain, itu terjemah. Kalau saya bahasa Indonesia, mutarjim dimaknai dengan bahasa Arab misalnya, atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu terjemah namanya. Namun Allah Subhanahu wa taala bicara dengan makhluknya tidak terjemah. Artinya apa? Makhluk yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu paham. Itu akan memahami apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat ya? Di murojaah lagi. Kemudian kata beliau wa qawlihi fi ruqyati al-marid. Rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik shifaan min shifaik ala hadzal waj' fayabra. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa qawluhu ala ta'manuni ana aminu wa ana aminun man fis sama'. Haditsun sahih. Wa qawluhu wal arsyu fawqa dhalik wallahu fawqa arsy wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa qawluhu lil jariyah ayna Allah qalat fis sama' qala man ana qalat anta Rasulullah
qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Ini penetapan sifat ulu, ya, sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama tentang ruqyah. Kata Nabi SAW, seorang yang meruqyah kemudian dia baca ini, dia berdoa dengan doa ini, Allahumma rabbana atau rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard, sampai akhir. Maka kata beliau Rasulullah SAW, fayabra'u, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Ya, ini hadis dhaif, hadis dhaif, ya, didaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini sudah lewat di mana? Di Lumatul I'tiqad, ya. Kemudian di hadis kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Syahidnya fis sama'. Ini ada dua penafsiran, ada dua makna. Nah, siapa yang bisa sebutkan? Mubar satu, coba. Apa maknanya? Fi bermakna ala, bukan bermakna dzurfiyah. Ala sama, ahsan. Dalil Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang kedua, bait. Arhan. Iya, jadi bagaimana tafsirannya? Kalau tidak masuk akal, iya cocok. Kalau tadi sebutkan fi bermakna ulu, ya alas sama, ini jelas. Kalau fi bermakna dzurfiyah, tetap pada lafadznya. Terus sampingnya. As-sama bermakna ulu. Ahsan. As-sama bermakna ulu. Jadi segala sesuatu yang berada di atas kita itu sama. Di atas. Ini sama. Ya. Jadi kalau dia berarti fil ulu, yang berada di atas, yang berada di atas. Itu diingat-ingat. Karena pendalilan penetapan sifat ulu untuk Allah itu banyak dengan lafaz seperti ini. Dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis ada. Ya. Jadi kalau antum tidak bisa memahami dari dua maknanya, ya, antum akan bingung. Karena pasti dari zahir antum katakan fis sama, fi sebagaimana antum pahami, ya dzurfiyah di dalam, fil masjid, fil bait. Ya kan? Tapi antum belajar diberikan pemahaman, antum pahami. Bahwasanya fi bermakna ulu atau fi bermakna dzurfiyah, tapi fis sama bermakna ulu. Kemudian kata beliau wa qauluhu wal arsyu fawqa dzalik. Wallahu fawqal arsy. Ini arsy di atas. Ya. Kemudian di atas dari langit. Kemudian arsy ini dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya. Summa istawa 'ala al-'arsy. Istiwa di atas arsy-Nya. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kalian berada di atasnya. Ya. Jadi ini penetapan zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian ditetapkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari perbuatan kalian. Perbuatan kalian ini cocok dengan makna apa? Ma'iyah. Ya. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ini hadis dhaif. Ya, hadis dikenal dengan hadis al-aw'al. Tapi hadis ini itu
disahihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya, hadis awal disahihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini sudah lewat juga. Kemudian terakhir, wa qoulihi lil jari aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Ini pertanyaan, di mana Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya di langit. Sudah lewat tafsirannya. Ini hadis sahih dan sudah lewat juga. Ya, sudah lewat. Baik, ini dari hal-hal penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat zatiyah khabariyah dan sifat zatiyah ma'nawiyah, sifat ulu dan sifat fi'liyah, yaitu sifat kalam, Dan insyaallah nanti masih penyebutan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sifat lagi. Setelah itu baru kita masuk di penjelasan tentang wasitiyahnya Ahlussunnah wal Jamaah di antara 2 kelompok. Pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah dari 2 kelompok. Pembahasan sifat, iman, sahabat, murtakibul kabair dan selainnya dari permasalahan akidah. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah. Tidak ada gulu dan tidak ada jafa. Mungkin satu pertemuan lagi kita masuk di pembahasan tersebut. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.